selamat sore kawan-kawan sahabat muda dimanapun kalian berada. Bersama kembali kami dari mahasiswa-mahasiswi Unimed ingin melakukan wawancara pada kesempatan kali ini di sore hari ini oleh salah satu pengusaha yang sangat sukses di usianya. Oke Bang, boleh perkenalkan nama? Halo Bang, nama saya Rizky Sadewa. Oke, umur Abang berapa Bang? Saya saat ini berumur di usia 22 tahun. Oke, boleh nggak Abang menceritakan ini Abang sedang menjalani usaha apa dan awal mulanya Abang menggeluti usaha ini karena apa? Idenya seperti apa Bang? Oke, nah jadi saya saat ini yang saya jalankan ini usaha saya itu jual beli motor trail, modifikasi motor dan spesialis spare part motor trail yang ada di Kota Binjai dan Medan. Nah, untuk ide saya membuka usaha ini berawal dari hobi, karena berawal hobi saya main trail, saya mencari peluang gimana dari hobi saya bisa menghasilkan pendapatan untuk masa depan saya dan untuk bisa menjalankan hobi saya tersebut. Awal mula merintis usaha ini sejak kapan Bang? Sudah berapa tahun? Kalau awal mula menjalankan bisnis lumayan lama ya, karena saya hari itu mencobanya di kelas 3 SMP, itu sekitar kurang lebih tahun 2015 saya tuh jualan online. Wow. Saya jualan online tuh sampai 2020 waktu Covid. Nah, jadi alhamdulillah setelah Covid ada rezeki, saya memulai membuka offline store. Jadi online store-nya jalan dan offline store-nya yang saat ini saya jalankan. Oke, sangat menginspirasi bukan teman-teman? Oke, langsung saja. Mungkin kira-kira rintangan dan halangan apa yang mungkin Abang dapati mungkin waktu awal memulai usaha, kan masih muda sekali sangat waktu itu, mungkin ada omongan dari luar atau modalnya seperti apa gitu, bisa diceritakan Bang? Bisa. Nah, jadi untuk awal rintangan saya menjalankan usaha, namanya kita mau bisnis apapun pasti ada rintangan. Yang terkendala awalnya udah pasti di dana, biaya ya. Mengapa saya dulu memilih jualan online, saya ngambil barang dengan orang lain, saya bantu jual, saya mendapatkan fee dari barang orang, saya kumpuli pelan-pelan dan lalu saya alhamdulillah bisa membuka store, offline store-nya saat ini yang bisa kalian lihat di sini. Gitu. Namanya kalau penjualan, namanya kita bisnis dimanapun pasti kalau rintangan, omongan orang, cacian orang, cuman prinsipnya saya dan prinsip untuk kalian semua, kalau kita memulai bisnis jangan pernah setengah-setengah. Arti kata setengah-setengah, jangan berhenti pernah di tengah jalan. Kalau setiap bisnis kita bangunin berhenti di tengah jalan, bisnis apapun yang nggak kita tekunin pasti nggak akan maju. Wah, sangat menginspirasi bukan teman-teman? Masih muda dengan tidak ada modal melalui jual kembali barang orang dan akhirnya bisa mendapatkan toko yang begitu besar. Sangat menginspirasi. Oke, kepada Bang Fikri mungkin ada yang ingin ditanyakan Bang? Sebelumnya kita melihat ya, ada beberapa pajangan di sini, diantaranya ya Abang ini banyak meraih prestasi ataupun penghargaan. Kita dapat melihat di dinding itu ada beberapa penghargaan dan prestasinya ya. Untuk Bang Rizky ya? Ya, Oke. Untuk Bang Rizky, selain usaha motor trail ini, apakah ada usaha lain yang Abang jalani, gitu Bang? Untuk saat ini saya cuman menjalankan usaha ini dan saya fokus untuk berkarir di usaha saya ini sih. Itu aja sih. Karena intinya saya mau fokus mengembangkannya kembali dan ya lebih berkembang lah, gimana intinya saya berusaha supaya usaha saya ini bisa berkembang ke depannya. Saya fokus di sini, mungkin setelah jika ini usaha saya sudah berjalan, sudah memang berkembang, mungkin saya ada niat untuk mendirikan usaha lain pastinya. Kalau itu pasti sih, karena udah niat saya gitu. Oke. Sangat ingin Abang ini ingin maju lah ya. Bahwasanya ketika ada model lagi ya, Abang ini akan membuka usaha lagi yang lain gitu. Nah, untuk Abang menjalani usaha ini sudah berapa lama kira-kira Bang? Untuk usaha ini sendiri, untuk offline store-nya saya sudah jalan 2 tahun dan sebelumnya itu online store-nya kurang lebih di 5 tahun saya sudah berjalan. Itu sih, berarti jalan 2 tahun menuju 3 tahun untuk offline store-nya. Untuk selanjutnya ya,
bagaimana cara abang itu untuk menarik konsumen agar mau untuk apa namanya membeli untuk barang yang abang jual gitu bang? Oke, nah kalau pada saya prinsipnya satu, namanya kita zaman sekarang ini jualan rata-rata itu banyak di online, ada di e-commerce gitu. Nah untuk saya pribadi, saya memberikan tawaran-tawaran yang terbaik, harga terbaik dan kualitas spare part yang terbaik yang saya berikan. Begitu juga motor saya di bidang motor nih, di bidang motor saya juga memberikan kualitas motor terbaik. Dan intinya saya selalu bertanggung jawab atas apa yang saya jual. Contoh nih, saya misalnya mengirim motor bekas, saya jual ke mana, ke Jakarta gitu. Ketika motor begitu sampai sana ada kendala atau apa, saya bertanggung jawab. Kenapa? Karena kepercayaan orang kepada kita itu nomor satu. Itu sih. Kalau saya sih lebih menjaga kepuasan pelanggan. Nah gitu aja sih prinsipnya pada saya. Nah, sangat bagus ya prinsip Bang Rizky ini ya, bahwasanya ketika kita berusaha itu kunci utamanya adalah kepuasan pelanggan dan kejujuran pastinya. Nah untuk selanjutnya bang, apa motivasi abang untuk kaum muda ini ya, untuk menggeluti bagaimana cara menjadi wirausahawan muda gitu bang? Nah, pada prinsipnya sih kalau untuk bagi saya itu masalah wirausahaan muda itu tergantung pribadi kita masing-masing. Kalau saya berprinsipnya, saya memang dulu mama saya jualan, jadi saya memang berprinsipnya itu lebih suka berdagang. Bukan saya nggak mau bekerja, bukan, tidak. Karena saya lebih mengutamakan berdagang. Kenapa? Saya ingin membuka peluang-peluang untuk orang yang bisa bekerja sama kita, kan gitu. Jadi kalau apalagi zaman sekarang kayaknya kalau kita bisa mendirikan usaha sama-sama, kita bisa mendirikan usaha dari nol, berkembang ke depannya itu kayak lebih enak. Kenapa? Karena kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang, itu suatu ibadah juga buat kita, karena kita memberi rezeki kepada orang. Itu sih prinsip pada saya. Jadi untuk kaum milenial yang lain, saran saya untuk saat ini ya, yang bisa kita tahu di sini tuh udah mulai marak nih milenial yang masih salah jalan, kita bilang. Jadi lebih fokus bagi yang masih pelajar, lebih fokus di pelajarnya, dan ketika sudah lulus cobalah coba berdagang, coba berwirausaha dari hobi. Nah itu sih pesan saya, dari hobi coba kembangkan, jangan hobi hanya bisa menghabiskan duit. Banyak hobi kita nih, mungkin ada orang hobi futsal bisa orang jual-jual peralatan olahraga, ada orang hobi main badminton, bisa juga dikembangkan. Intinya semua hobi kita yang positif pasti bisa memberi peluang bagi kita untuk usaha, asalkan jangan hobi negatif. Nah kalau hobi negatif itu nggak usah kita bahas, udah banyak hobi negatif. Nah kan itu, oke. Baiklah, itulah tadi yang abang sampaikan ya, bahwasanya ketika kita ingin memulai usaha ya dari hobi dulu. Nah hobinya itu hobi yang positif ya kan, bahwasanya kita akan mengembangkan hobi kita itu untuk menjadi nilai-nilai usaha dan menjadi penghasilan di kehidupan kita. Nah oke bang, terima kasih kepada Bang Rizky untuk sesi wawancaranya ini. Nah, sangat memotivasi untuk kami semua dan pada kaum milenial sekarang yang muda untuk berwirausaha. Nah, apalagi abang masih muda kan. Nah, jangan menjadi beban keluarga. Oke bang, baiklah. Ya kita tutup saja podcast kita pada sore hari ini. Ya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soldier boy, I been it.